Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kajian dari Sirah Nabawiyah, di mana kita masih dalam pembahasan maghazi atau ghazawatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang terjadi di masa Rasulullah. Telah berlalu bersama kita terakhir pembahasan tentang perang Uhud. Maka di pertemuan subuh hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan perang Khandaq, Ghazwatu Al-Khandaq. Nah, Ghazwatu Khandaq ini terjadi di tahun 5 Hijriah. Ya, tentu saja dari jarak terjadinya perang Uhud dengan perang Khandaq itu 2 tahun lamanya, karena perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Perang Khandaq juga terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Maka ada selang 2 tahun sebelum terjadinya perang Khandaq, setelah terjadi perang Uhud. Iya, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah terkait dengan sebelum terjadinya peristiwa Khandaq ini. Nah, di sana ada beberapa perkara yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan juga bagaimana sergapan kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin yang ingin memerangi kaum muslimin. Di antara yang disebutkan seperti Ghazwatu Banu Asad ibni Khuzaimah, yakni peperangan atau perang Bani Asad ibn Khuzaimah, yang mereka ini disebutkan tatkala mereka mendengar di perang Uhud tersebar isu bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan, dan banyak dari para sahabat yang terbunuh pada perang Uhud. Maka ini dimanfaatkan oleh Banu Asad ibnu Khuzaimah untuk menyerang dan ingin memerangi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, dikarenakan mereka menganggap kaum muslimin pada saat ini berada dalam kondisi yang lemah, maka mereka menjadikan hal tersebut manfaat untuk bisa memerangi kaum muslimin. Nah, ketika itu Banu Asad ibnu Khuzaimah dipimpin oleh seorang yang bernama Tulaihah al-Asadi. Nah, maka mereka ini berniat ingin memerangi kaum muslimin. Akan tetapi tatkala didengarkan hal tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengirim 150 pasukan kaum muslimin
yang dipimpin oleh Abu Salamah. Nah, ya, ini perang yang tidak langsung dihadiri oleh Nabi, disebut dengan Sariyah. Ya, 150 pasukan dikirim oleh Nabi SAW ke Banu Asad ibnu Khuzaimah, yang ketika itu dipimpin oleh Abu Salamah. Nah, maka Abu Salamah bersama pasukannya 150 orang itu menyergap mereka, kemudian memporak-porandakan Banu Asad ibnu Khuzaimah, bahkan kemah-kemah mereka itu dihancurkan oleh pasukannya Abu Salamah. Nah, sehingga mereka pun tidak sempat memerangi kaum muslimin, ya, karena Rasulullah SAW terlebih dahulu, ya, menumpas mereka dari pasukannya Abu Salamah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hanya disebutkan bahwasanya Tulaiha al-Asadi ketika itu dia selamat, dan akhirnya Tulaiha ini pimpinannya Banu Asad ibnu Khuzaimah itu akhirnya masuk Islam. Namun subhanallah, ya, hidayah berbolak-balik pada diri seorang hamba. Tulaiha al-Asadi disebutkan beliau sempat murtad. Tulaiha al-Asadi ini sempat murtad, bahkan yaz'umun nubuwah, dia mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, dan itu di masa kekhalifahan Abu Bakar ini Siddiq, Abu Bakar, dan diperangi oleh Abu Bakar as-Siddiq. Tapi subhanallah, ini Tulaiha ini yang tadinya murtad kembali lagi masuk Islam untuk kedua kalinya, dan disebutkan bahwa Tulaiha al-Asadi ini setelah itu baik keislamannya. Nah, ini menunjukkan terkadang hidayah itu, ya, berbolak-balik pada diri seseorang. Terkadang dia dapatkan, kemudian hilang darinya hidayah itu, tapi terkadang Allah berikan lagi kembali hidayah kepada dia, seperti yang terjadi pada Tulaiha al-Asadi ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, disebutkan bahwa ada kisah dari Abu Salamah yang memimpin pasukan untuk menyergap Banu Asad ibnu Khuzaimah. Beliau meninggal. Abu Salamah ini meninggal. Ya, beliau meninggal bukan karena serangan dari Banu Asad, tetapi karena penugasan tersebut, nah, itu membuat luka beliau yang pernah beliau rasakan di perang Uhud menjadi terbuka, dan dengan sebab itu Abu Salamah meninggal dunia. Nah, ketika dikabari bahwasanya Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya Abu Salamah, ketika itu bersedih, suaminya meninggal dunia. Nah, maka Nabi SAW mengajari Ummu Salamah untuk berdoa, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah satu doa, yaitu doa orang yang kena musibah. Setelah dia mengucapkan istirja, maka dia berucap, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku, dan gantikanlah dengan yang lebih baik dari ini. Diajarkan oleh Nabi SAW Ummu Salamah, dan disebutkan keutamaannya kalau seorang mengucapkan doa ini ketika kena musibah, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan apa yang menimpa dia dengan hal yang lebih baik. Ketika itu Ummu Salamah berpikir, ya, bahwa siapa yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah. Ini beliau menyebutkan dan mengingat keutamaan mereka, bahwa mereka adalah orang yang pertama kali berhijrah. Ya, dari sahabat Nabi yang pertama berhijrah ke Madinah itu adalah Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini dari as-sabiqun al-awwalun,
termasuk dari sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam, punya banyak keutamaan. Iya. Siapa kiranya yang lebih baik dari kaum muslimin dari Abu Salamah? Nah, ayul muslimina khairan min Abi Salamah, kata Ummu Salamah di dalam hatinya. Ya. Namun beliau tetap mengucapkan doa tersebut, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala gantikan Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa yang menikahi Ummu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Dan tentu Rasulullah SAW lebih baik daripada Abu Salamah dan bahkan dari semua kaum muslimin. Iya. Maka ini dari kisah yang disebutkan oleh para ulama ketika itu. Demikian pula ada kejadian seperti juga penyerangan yang dilakukan oleh Bani Khudail, yang juga sama seperti Banu Asad Ibnu Khuzaimah. Mereka juga Banu Khudail ini memanfaatkan keadaan, ya, karena memandang kaum muslimin dalam posisi lemah menurut mereka, karena mereka mendengar kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Nah, itu juga dimanfaatkan oleh Banu Khudail ini untuk apa namanya, menyerang pasukan kaum muslimin di kota Madinah. Iya. Maka ketika itu pasukan mereka ingin berangkat dipimpin oleh seorang dari kalangan mereka yang bernama Khalid ibnu Sufyan al-Khudali. Khalid ibnu Sufyan al-Khudali. Dan lagi-lagi rencana mereka ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Unais. Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais ditugaskan oleh Nabi untuk apa namanya, membunuh pimpinan mereka, yaitu Khalid ibnu Sufyan. Ya, karena memang yang memprovokasi ketika itu adalah Khalid ibnu Sufyan yang merupakan pimpinan Banu Khudail. Nah, dan Abdullah bin Unais berhasil menjalankan tugas tersebut, ya, membunuh pimpinan mereka yang bernama Khalid ibnu Sufyan, yang bernama Khalid ibnu Sufyan. Bahkan Rasulullah SAW sempat memberikan penghargaan kepada Abdullah bin Unais karena berhasil menjalankan tugas dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Iya. Dan tentu saja ketika pimpinan mereka terbunuh, Banu Khudail ketika itu kehilangan kekuatannya. Nah, ya ibarat apa namanya, kepalanya sudah dipotong. Ya. Maka tentunya ekornya ya tidak akan kuat. Nah, pimpinannya sudah terbunuh, ya maka tentunya orang-orang yang di bawahnya itu apa namanya akan melemah. Demikian yang dirasakan oleh Banu Khudail. Akan tetapi disebutkan mereka juga sempat apa namanya menuntut balas dendam karena pimpinan mereka telah dibunuh. Nah, maka mereka sempat melakukan makar ketika itu. Mereka sempat melakukan makar pada saat itu. Ya, mereka meminta kepada Nabi supaya diutus 10 orang atau beberapa orang untuk mengajari mereka Islam, tapi hanya untuk berpura-pura. Maka Nabi SAW mengutus 10 orang sahabat ketika itu. Di antaranya yang memimpin mereka adalah Asim ibnu Thabit radhiyallahu an. Asim ibnu Thabit. Tetapi mereka memang menginginkan makar. Ketika 10 orang ini datang, mereka langsung apa namanya menghujani 10 orang sahabat ini dengan panah. Iya, sempat mereka lari, tetapi terbunuh 7 orang di antara mereka. Dan salah satunya pimpinan mereka sendiri, yaitu Asim ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu, terbunuh dalam tugas tersebut. Ya, karena orang-orang musyrikin mereka suka berkhianat. Mereka menjanjikan mau masuk Islam, tapi ternyata mereka membunuh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 3 orang tersisa dari 10 orang itu, ya, di antaranya Khubayb, Abdullah bin Tariq, dan 1 orang lagi dari sahabat Nabi
Nah, yang kemudian orang-orang musyrikin ketika mereka sulit untuk mendapati 3 orang ini, mereka janjikan, kalian tidak akan kami bunuh. Akhirnya 3 orang ini turun dari gunung. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka turun? Ya, 1 orang mereka bunuh. Ya, 1 orang di antara mereka dia bunuh. Di antaranya yang dia bunuh itu adalah Abdullah ibnu Tariq. Mereka bunuh. Tersisa Khubayb dengan 1 lagi namanya Zaid ibnu Dasina. Zaid ibnu Dasina. Nah, 2 orang ini mereka jual kepada penduduk Makkah. Nah, yang pada akhirnya 2 orang ini pun dieksekusi oleh penduduk Makkah. Nah, akhirnya 10 orang sahabat Nabi SAW terbunuh. Nah, namun subhanallah, di antara kisah juga yang disebut oleh para ulama terkait dengan Asim ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Beliau disebutkan punya karomah bahwasanya Asim ibnu Thabit ini beliau sempat berdoa sebelum beliau terbunuh bahwa ya Allah, jagalah jasadku, jangan sampai ada seorang pun yang menyentuh jasadku. Nah, Asim bin Thabit ini salah seorang yang dicari-cari oleh orang-orang musyrikin. Iya. Sehingga ketika dia terbunuh mau diambil kepalanya. Iya. Tapi subhanallah, dengan doa beliau itu Allah jaga jasadnya beliau. Sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa menyentuh jasadnya Asim ibnu Thabit. Disebutkan bahwa ketika orang musyrikin ingin menyentuh jasadnya Asim bin Thabit, itu datang lebah-lebah menyerang mereka, orang-orang musyrikin, sehingga jasadnya Asim bin Thabit tidak mampu disentuh oleh orang-orang musyrikin, bahkan oleh kaum muslimin. Ya, ketika jasadnya Asim bin Thabit mau diambil, ternyata Asim bin Thabit jasadnya sudah ditelan oleh bumi, yakni terkubur secara sendirinya. Dan ini disebutkan dari karamah beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, ini beberapa kejadian yang terjadi di masa itu, ya, pada saat sebelum terjadinya perang Khandaq. Ya, hingga singkat cerita, terjadilah perang Khandaq. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ghazwatu Khandaq dinamakan juga dengan Ghazwatu Al-Ahzab. Itu nama lainnya perang Khandaq. Dinamakan perang Khandaq atau disebut juga dengan perang apa? Perang Ahzab. Iya. Dinamakan dengan Ghazwatu Khandaq, perang Khandaq. Khandaq itu apa artinya? Khandaq itu artinya parit. Iya. Ya, disebut dengan Ghazwatu Khandaq, ya. Khandaq itu artinya parit. Ya, dikarenakan pada perang Khandaq, ya, kaum muslimin ketika itu melakukan satu bentuk pertahanan di kota Madinah supaya musuh tidak mampu menyerang secara leluasa, dan tidak mampu mendekati benteng Madinah. Maka mereka pun harus menggali khandaq, yaitu parit-parit. Nah, nanti akan disebutkan bagaimana luasnya parit ini, dalamnya parit itu, dan betapa panjangnya parit itu. Iya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan bahwa perang Khandaq disebut juga dengan perang apa tadi? Perang Ahzab. Ya, Ahzab artinya apa? Ahzab itu jamak dari hizb, artinya sekutu-sekutu, golongan-golongan yang bersekutu, banyak. Ya, disebut dengan Ghazwatu Ahzab, perang Ahzab. Kenapa? Ya, karena pada waktu itu, ya, kaum musyrikin dari berbagai kabilah mereka bergabung dan bersekutu, sehingga mereka dalam jumlah yang besar itu bersepakat semuanya untuk memerangi kaum muslimin. Nah, karena mereka terkumpul dari beberapa kabilah, dari berbagai suku, ya, maka mereka ini, ya, disebut dengan Ahzab, golongan yang bersekutu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini penamaan dari perang itu. Kenapa disebut dengan perang Khandaq?
kenapa disebut dengan perang Ahzab. Ini perang Ahzab nama lain dari perang Khandaq. Dinamakan Khandaq karena dari sisi kaum muslimin, yakni kaum muslimin menggali parit ketika itu. Sementara dari kubunya musyrikin, itu dinamakan Ahzab karena mereka bergabung dari berbagai suku dan kabilah sehingga membentuk pasukan besar ketika itu. Maka dinamakanlah perang Ahzab. Iya, tadi sudah kita sebutkan bahwa perang Khandaq ini itu terjadi pada tahun berapa tadi? Tahun 5 Hijriah, pada bulan Syawal. Nah, ini perang Khandaq ini. Walaupun pada akhirnya ya tidak sampai terjadi adu fisik di antara mereka. Ya, kenapa? Ya karena sudah ada Khandaq. Nah, sudah ada Khandaq, sudah ada parit. Ya. Jadi ketika itu kaum muslimin, pasukan muslimin lebih memilih untuk bertahan. Lebih memilih untuk bertahan. Ya karena pasukan yang mau dihadapi ini sangat besar. Nah, bergabung, bersekutu semua kabilah dari kabilah Arab ketika itu. Belum lagi ditambah orang-orang Yahudi. Nah, sehingga ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin memilih untuk bertahan pada perang Khandaq, sehingga tidak terjadi kontak fisik di antara mereka, hanya ada serbuhan panah. Ya, di perang Khandaq itu ada serbuhan panah. Adapun kontak fisik bertemu secara langsung berhadap-hadapan tidak terjadi. Dikarenakan adanya Khandaq yang dibangun oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya disebutkan juga apa sebab yang melatar belakangi terjadinya perang Khandaq ini. Nah, ya disebutkan bahwasanya yang mempelopori terjadinya perang Khandaq ini adalah orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Dari Bani Nadir. Ya, dimaklumi bahwa orang-orang Yahudi di masa Nabi terbagi menjadi 4 kabilah. Ada kabilah Bani Nadir, ada kabilah Bani Qainuqa, ada kabilah Bani Nadir, kemudian ada kabilah Khaybar. Ada Yahudi Khaybar. Ada Yahudi Khaybar. Apa tadi? Bani Nadir, kemudian Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, dan yang keempat Yahudi Khaybar. Nah, yang tinggal di Madinah itu Yahudi Bani Nadir dengan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, Yahudi Bani Nadir ini ketika Nabi SAW berada di Madinah, mereka terusir dari kota Madinah. Nah, yang memang orang-orang Yahudi ini asalnya kan bukan dari Madinah. Mereka itu datang ke Madinah. Pada awalnya niat awal mereka ingin menyambut Nabi SAW. Tapi ya sudah kita ceritakan bagaimana hasadnya mereka, tidak terima kalau Nabi yang datang itu dari Arab, maka mereka tidak mau menerima Rasulullah. Padahal niat awalnya datang ke Madinah, mereka itu dari negeri Syam, orang-orang Yahudi ini. Mereka dari negeri Syam datang ke Madinah sengaja mau menunggu Nabi, karena mereka tahu bahwa Nabi itu akan berhijrah ke situ. Nah, tapi justru pada saat Nabi datang, mereka tidak mau menerima Rasulullah. Mereka tidak mau menerima Rasulullah. Bahkan sempat memprovokasi orang-orang musyrikin. Yang menjadi provokator, ya, yang menjadi provokator terjadinya perang Khandaq adalah orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Nah, ini mereka dikarenakan sakit hati, ya, terusir dari kota Madinah. Nah, maka mereka pun melakukan makar. Mereka datang ke orang-orang Quraisy, ya. Kemudian mereka provokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Nah, mereka merencanakan kolaborasi, ya, berkolaborasi. Apa artinya berkolaborasi? Iya, bekerja sama, bersatu padu, berkolaborasi untuk menyerang kaum muslimin,
dan target utama mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini orang-orang musyrikin kan di penduduk Makkah. Dulunya kan musuhnya orang Yahudi. Yani orang Yahudi sering berperang dengan orang-orang musyrikin Arab. Tapi subhanallah, orang-orang Yahudi kali ini mereka bersekongkol dengan orang-orang musyrikin Arab untuk memerangi Nabi. Bahkan disebutkan ya ketika orang Yahudi datang ke orang-orang kafir Quraisy, sempat orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya wahai orang-orang Yahudi, kalian kan adalah orang yang diberikan kitab ya sebelum datangnya Muhammad. Kira-kira menurut kalian ya siapa yang lebih baik, agama kami atau agamanya Muhammad? Kata orang-orang Quraisy kepada Yahudi. Apa kata Yahudi? Kata orang Yahudi ini, bal dinukum khairun min dini. Bahkan agama kalian yang lebih baik daripada agamanya dia. Wa antum a'la bil haqqi minhu wa antum aula bil haqqi minhu. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, yakni kalian orang-orang Quraisy itu lebih utama ya terhadap kebenaran ketimbang dia. Ini maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya bagaimana dustanya orang-orang Yahudi, dalam keadaan mereka tahu dahulu mereka menganggap agamanya orang-orang musyrikin itu batil, penyembah berhala. Nah, mereka tahu itu. Ya, tetapi dalam rangka untuk membalas sakit hati mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang Yahudi ini berbohong. Nah, dan apa yang mereka sebutkan ini diabadikan di dalam Quran. Allah sebutkan dalam Quran di surat An-Nisa ayat 51 sampai 52. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberikan bahagian dari Alkitab? Mereka itu beriman kepada al-jibt wat taghut wa yaqulun, ini ucapan mereka. Dan mereka berkata, ini orang Yahudi, lil ladina kafaru, kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab. Apa kata orang Yahudi? Haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Mereka ini lebih berpetunjuk jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini ucapannya Yahudi tadi kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapati seorang penolong pun kepadanya. Engkau tidak akan mendapati seorang penolong pun darinya. Surat An-Nisa ayat 51 sampai 52. Nah, ini orang-orang Yahudi seperti ini. Makanya dari prinsipnya Yahudi apa? Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ini prinsip orang Yahudi. Tujuan itu menghalalkan semua cara. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka dengan provokasi orang-orang Yahudi ini, ya maka orang-orang Arab kafir Quraisy ketika itu bersemangat. Mereka mau menyerang Madinah. Terlebih ketika itu mereka dijanjikan akan bergabung, berkolaborasi dengan kabilah-kabilah yang lain. Maka keluarlah orang-orang Arab Quraisy ketika itu dalam jumlah yang besar. Jumlah mereka sekitar 4.000 orang. Jumlah mereka sekitar berapa orang? 4.000 orang. Ya, dari 4.000 pasukan mereka ada 300 pasukan berkuda dan ada sekitar 1.500 pasukan yang menaiki onta. Dipimpin lagi, ya lagi-lagi dipimpin oleh Abu Sufyan ibnul Harb. Ini Abu Sufyan ini pimpinan perang. Nah, di perang Uhud, di perang Badar, di perang Khandaq dia juga memimpin. Di perang Khandaq dia juga memimpin. Nah, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan hidayah kepada Abu Sufyan ibnul Harb yang dia nantinya masuk Islam. Iya.
Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, ketika orang-orang musyrikin 4.000 pasukan ini keluar dari Makkah mau menuju kota Madinah, nah, maka di tengah jalan mereka bertemu dengan kabilah-kabilah lain. Seperti mereka bertemu dengan kabilah Ghatafan yang jumlahnya jumlahnya ada sekitar 700 orang. Nah, yang dipimpin oleh Sufyan ibnu Abdis Syams. Kemudian bergabung lagi dengan Bani Salim. Iya. Kemudian bergabung lagi dengan kabilah kalau tadi yang kabilah Ghatafan ada sekitar 1.000 orang mereka. Kemudian Bani Salim sekitar 700 orang. Nah, kemudian bergabung lagi dengan Bani Murrah yang jumlahnya 400 orang. Kemudian Banu Asja yang juga jumlahnya 400 orang dan suku-suku yang lainnya. Ya, sampai jumlah mereka di pasukan itu sekitar berapa orang? Pasukan Khandaq, yakni pasukan kaum musyrikin pada waktu itu berjumlah 10.000 orang. Ya, bayangkan 10.000 orang. Nah, dipimpin oleh Abu Sufyan ibnul Harb. Dipimpin oleh Abu Sufyan ibnul Harb. Sementara pasukan muslimin jumlahnya berapa? Pasukan muslimin ketika itu jumlahnya 3.000 orang. 3.000 lawan 10.000. Masih ingat ya? Waktu di perang Badar kaum muslimin jumlahnya berapa? 300. Musyrikin 1.000. Di perang Uhud muslimin berapa? 700. Karena awalnya 1.000 jadi 700 kan? Musyrikin 3.000. Nah, di perang Khandaq jumlahnya lebih besar lagi. Walaupun kaum muslimin bertambah, tapi musyrikin jauh lebih besar. 10.000 lawan 3.000, bayangkan. Nah, ini kan tetap jumlahnya jauh ya, 3.000 lawan 10.000. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan juga ketika itu orang-orang musyrikin persenjataan mereka lengkap. Sementara kaum muslimin persenjataan mereka terbatas. 3.000 lawan 10.000, 10.000 persenjataan lengkap, yang 3.000 ini persenjataan terbatas. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ya disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW mendengarkan kabar ini, yakni orang-orang musyrikin sudah bergerak dari kota Mekah menuju Madinah, nah, untuk menyerang kaum muslimin, maka Nabi pun mengumpulkan para sahabat. Lagi-lagi Nabi bermusyawarah. Nah, ini Rasulullah SAW, walaupun beliau seorang Nabi, ya, kalau kita lihat dalam semua peperangan Nabi, ya, di perang Badar, di perang Uhud, itu Nabi panggil sahabat, ajak musyawarah. Ajak apa? Musyawarah. Nah, ya, karena perkara ini perkara besar yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, walaupun pada dasarnya beliau Nabi, ya kan? Nabi dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka mengajari kaum muslimin bahwa segala sesuatu itu hendaknya dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Urusan itu dimusyawarahkanlah. Urusan-urusan itu dimusyawarahkan supaya ada gagasan-gagasan, usulan-usulan, ide-ide yang baik, ya, yang mungkin ya hatta seorang yang alim pun mungkin tidak mengetahui hal tersebut atau terbatas ilmunya tentang hal tersebut, tetapi dia bisa mendapatkan usulan dari orang lain, dari kaum muslimin yang lainnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama di perang Khandaq ini, Nabi ajak musyawarah sahabat dan ada usulan sahabat yang luar biasa. Nah, ini yang mengusulkan penggalian parit itu. Iya, siapa sahabat yang mengusulkannya? Siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sahabat Salman Al-Farisi ini sahabat bukan orang Arab, ya. Beliau dari Persia. Salman Al-Farisi ini, ya, dan masyhur juga kisah beliau, ya. Salman Al-Farisi bagaimana beliau masuk Islam, ya, yang dulunya orang Persia kemudian berjalan sampai datang ke Arab, ya, dan bersyahadat di hadapan Nabi itu dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, ya, Salman Al-Farisi inilah yang mengusulkan kepada Nabi
untuk menggali parit. Ini beliau menceritakan pengalamannya sewaktu berada di Persia. Ya, beliau menyebutkan, ya Rasulullah, kami dulu di Persia pengalaman, ya kalau musuh menyerang itu kami menggali parit, ya Rasulullah. Kami menggali parit, ya, untuk benteng pertahanan kita, supaya orang-orang musyrikin itu tidak mampu menyerang, musuh tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Nah, dan subhanallah, Nabi pun merasa takjub dengan usulan Salman Al-Farisi ketika itu, dan Nabi menyetujui usulan Salman itu. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat supaya bergotong royong, bekerja sama untuk menggali parit-parit. Nah, parit inilah yang nanti dinamakan Khandaq. Nah, karena itu perangnya dinamakan perang apa? Perang Khandaq. Nah, parit yang digali oleh kaum muslimin itu terletak di antara dua harrah. Jadi kalau kita lihat kota Madinah, ikhwani fiddin, kota Madinah itu berada di antara harrah. Harrah itu semacam batu cadas yang dia berada di sebelah timur dan sebelah barat kota Madinah. Itu batu-batu cadas itu tidak bisa dilalui oleh kuda, tidak bisa dipijaki oleh onta, ya, karena dia batu-batu tajam, batu cadas, tidak bisa dilalui. Nah, sehingga arah terbukanya kota Madinah itu dari arah utara, ya, disebut dengan Auratul Madinah, daerah terbukanya kota Madinah. Jadi kalau kita gambarkan, ya, misalnya, ya, kalau ada sebenarnya bagus kita gambarkan. Kalau misalnya kota Madinah di sini, kemudian di samping-sampingnya itu apa? Harrah sebelah timur dan Harrah sebelah barat. Daerah terbukanya kota Madinah itu masuk ke dalam daerah menghadap ke utara. Akan menghadap kemana? Ke utara. Maka tentunya kaum musyrikin kalau mau masuk kota Madinah, mereka masuk dari depan sini kan. Tidak bisa mereka masuk dari arah timur atau arah barat kota Madinah. Tidak bisa, karena ada batu cadas. Mereka tidak akan bisa melewati jalan itu. Sehingga Auratul Madinah, tempat terbukanya kota Madinah itu dari arah utara. Nah, disitulah Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menggali parit-parit itu di situ. Nah, di daerah situ. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan disebutkan, ya bahwasanya parit yang digali oleh sahabat itu bukan parit yang panjangnya cuma berapa meter, 10-100 meter. Itu sampai ulama berselisih pendapat, ada yang menyebut 3 kilometer parit yang digali, ada yang menyebut sampai 10 kilometer. Ya, anggaplah misalnya 3 kilometer panjangnya itu parit. Ini kan sudah panjang sekali, ya, 3 kilometer. Nah, kemudian juga ikhwani fiddin, ya, panjangnya segitu, kemudian lebarnya 9 hasta. Lebarnya berapa? 9 hasta. Satu hasta itu kan dari ujung jari tengah sampai siku. Ya, berapa sentimeter lah? 30 berapa? 40. Betul, antum pernah hitung? Hah? Terus tahu dari mana? Ya mungkin sekitar segitu, ya. Mungkin sekitar segitu. Satu hasta itu. Iya. Berarti kan tidak sampai setengah meter kan, satu hasta. 9 hasta. Ya. Kira-kira berapa meter itu? Kalau 40, anggaplah 40 cm. Berarti kalau 9 hasta berapa? Ini kita mau ukur lebarnya berapa? Hah? 3,5 meter. Ya, sekitar segitu. Sekitar 3,5 meter. Nah, itu lebarnya. Masa 3,5 meter? Betul? 3,5 meter? Hah? Betul, ya? Sekitar 3,5 meter. Nah, itu lebarnya sekitar 3,5 meter. Nah, demikian pula kedalamannya itu 7 sampai 10 hasta.
Kedalamannya 7 sampai 10 hasta. Berarti sekitar 4 meteran lah ya. Sekitar 4 meteran. Berarti dalam kan? Iya. 4 meter. Kalau orang gali kubur berapa meter, Pak? 1,5 meter kan? 1 meter lah, 1,5 meter. Itu kalau gali kubur. Ini di perang Khandaq yang digali berapa? 4 meter ke bawah. Panjangnya tadi sekitar 3 meter, lebarnya apa panjangnya berapa? Panjangnya 3 km, anggaplah 3 km. Lebarnya 3,5 meter, dalamnya 4 meter. Itu mereka gali, sahabat gali, ya tentunya tidak ada bulldozer pada waktu itu kan. Nah, jadi pakai apa mereka? Ya pakai alat seadanya. Nah, dan waktu mereka itu untuk menggali itu pada waktu orang musyrikin datang ke Madinah, bergerak ke Madinah. Itu jarak dari Mekah ke Madinah ditempuh perjalanan dulu itu sekitar 1 pekan. Sekitar 1 pekan. Dan mereka harus selesai kurang dari waktu itu. Nah, sehingga disebutkan sekitar 6 hari mereka harus menyelesaikan penggalian itu. Subhanallah. Nah, ini apa namanya ya, jumlah sahabat juga banyak ya kan, ribuan orang, ribuan sahabat dikerahkan ya pada waktu itu untuk menggali parit itu. Gunanya apa ikhwani fiddin? Ya gunanya tadi untuk pertahanan kaum muslimin. Kan kalau misalnya pasukan berkuda, pasukan onta, ya pasukan onta mau lewat, tidak mungkin mereka bisa lewat kan? Tidak mungkin mereka mau melompat paling jatuh ke bawah. Nah, inilah gunanya. Jadi pasukan berkuda, walaupun apa namanya mereka ingin memaksa untuk naik, justru mereka harus tinggalkan onta dan kuda mereka di situ di bawah. Kuda tidak mungkin bisa melompat lagi. Ya jaraknya 4 meter ke dalam, tidak bisa melompat. Onta apalagi. Nah, sehingga kalau mereka mau memaksakan, harus mereka tinggalkan ontanya dulu, kudanya dulu. Dan mereka juga harus apa? Harus datang ke sana. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi inilah rencana apa namanya luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas usulannya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan disebutkan bagaimana apa namanya usaha berat ya kaum muslimin di perang Khandaq itu untuk menggali parit itu. Ya karena bukan mudah ya, walaupun jumlah mereka besar ya, tapi tetap ya yang digali ini keras ya kan, batu-batu, apalagi di daerah pasir seperti itu. Nah, dalam lagi ya. Waktunya cuma 6 hari. Waktunya cuma 6 hari, bayangkan. Nah, tapi subhanallah ya, mereka berhasil menggali semua itu. Mereka berhasil sebelum waktu yang telah dijanjikan, sebelum serangan apa namanya dilayangkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, dan tentunya semua bekerja, sampai Rasulullah pun bekerja pada waktu itu. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika itu badannya itu berlumuran dengan tanah. Ya, jadi Nabi tidak tinggal diam juga, cuman memerintah sahabat, kemudian beliau tidak kerja, beliau pun bekerja. Beliau mengangkat tanah ya sampai berlumuran badannya Nabi itu dengan apa? Dengan tanah. Nah, dan di musim itu di perang Khandaq subhanallahnya lagi ya, kaum muslimin berada dalam kondisi kelaparan, makanan terbatas di musim itu. Dan ketika itu musim dingin. Jadi kondisi cuaca musim dingin dan musim kelaparan. Musim apa? Musim kelaparan. Sampai Nabi melihat kondisi sahabat ya yang belum makan apa-apa. Nah, tapi Nabi berikan semangat kepada kaum muslimin. Sampai ketika Nabi melihat kaum muslimin dalam keadaan seperti itu, Nabi mendoakan kaum muslimin. Kata Nabi apa? Nabi berseru, Allahumma innal aisyal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini yang diucapkan oleh Nabi. Allahumma innal aisyul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat sana. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Nah, ini doanya Nabi. Jadi melihat kondisi kaum muslimin. Nah, ya sampai dengan doa ini apa namanya sebagian ulama
menyebutkan sunnahnya seseorang itu kalau misalnya melihat kehidupannya yang lagi susah, maka ucapkan ini ikhwan. Apa doanya tadi? Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan itulah kehidupan di akhirat. Itu membuat ringan kehidupan kita. Ketika kita berada dalam posisi sulit, perekonomian kita lagi sempit, ucapkan ini. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Itu yang diucapkan oleh Nabi, dan itu membuat tenang para sahabat. Membuat tenang para sahabat. Walaupun mereka, bayangkan, disuruh bekerja. Nah, kalau kita kan sekarang bekerja, ada mie gorengannya, ada minumannya, ada esnya. Nah, itu orang sekarang. Kalau dulu enggak ada, cuman paling mungkin minuman, makanan enggak ada. Ya, makanan enggak ada. Nah, bahkan ketika itu sahabat saking laparnya itu ngikat batu, Pak. Ngikat batu di perutnya sambil kerja ini. Nabi pun begitu. Disebutkan sahabat melihat Nabi mengikat perutnya dengan 3 batu. Untuk apa itu? Untuk menahan mengganjal ini rasa lapar. Sahabat Jabir melihat itu perutnya Nabi itu terlihat itu cekung, bukan rata. Cekung, berarti apa itu cekung itu? Kosong perut, tidak ada isi. Nah, kosong perut. Subhanallah, itu Nabi SAW sampai belum ngikat 3 batu di perutnya sini. Itu kelihatan ketika Nabi SAW dipanggil oleh sahabat. Ketika itu maksudnya dipanggil, mereka mengadukan kepada Nabi pada saat menggali parit ada batu besar. Ini sahabat Nabi bisa pindahkan, gimana ini? Mereka ingin lihat Nabi SAW, maka Nabi lihat batunya. Nabi ucapkan bismillah, Nabi Nabi pukul 3 kali, pecah batu tersebut. Nabi walaupun seperti itu tetap kekuatan beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi rata-rata sahabat Nabi. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi subhanallah, kondisi yang sangat sulit pada waktu itu. Nah, pekerjaan berat, kondisi lagi sulit, lagi kelaparan. Sementara yang nanti dihadapi ini pasukan 10.000. Mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup nanti atau sudah meninggal. Subhanallah. Kalau kita lihat ikhwani fiddin perjuangan sahabat itu ya. Nah, kalau kita baca sirah sahabat itu luar biasa. Kita ini tidak ada apa-apanya. Perjuangan kita ini belum ada apa-apanya. Ya, di dalam dakwah Islam ini. Kalau kita mau lihat perjuangan sahabat dulu, apa kita ini? Nah, dulu mereka mempertaruhkan semuanya untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Harta mereka, raga mereka, nyawa mereka itu dipertaruhkan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, jangan dikira ada Nabi akan melindungi kita, tidak ada yang terbunuh. Enggak. Buktinya apa? Ada yang terbunuh kan, sahabat Nabi SAW. Nah, demikian memang sunnatullah Allah jadikan. Ya, jadi jangan disangka peperangan itu semuanya enak terus, enggak. Justru sahabat Nabi merasakan penderitaan, tetapi mereka tetap berbahagia. Mereka tetap berbahagia dengan agama mereka. Nah, dan itulah yang menyebabkan mereka terus bertahan. Mereka terus istiqomah di atas agama mereka. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini dulu yang bisa kita paparkan terkait dengan perang Khandaq ini. Dan masih ada lagi ada satu pertemuan lagi terkait dengan perang Khandaq ini, insyaallah taala, bagaimana sampai terjadinya perang Khandaq dan apa yang terjadi di masa itu lagi. Nah, di saat penggalian Khandaq ini juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bahkan ada mukjizat yang nampak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.